Baru-baru ini jagat maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah dengan mengunduh aplikasi Jagat Koin Hunt. Pemburuan koin berhadiah itu menjalar ke sejumlah kota di Indonesia. Ironisnya, demi mencari koin, para pemburu koin nekat merusak sejumlah fasilitas umum. Di Kota Bandung, Jawa Barat, sejumlah warga baik dewasa maupun anak-anak ikut mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral itu. Namun sayangnya, pencarian koin jagat tersebut mengakibatkan fasilitas umum di Kota Bandung rusak akibat pencarian koin yang menyasar semua sudut. Seperti di Taman Tegalega Kota Bandung, rumput sintetis dan paving blok tanaman rusak usai ramai pencarian koin. Pemerintah Kota Bandung meminta pencarian koin itu dihentikan karena diduga tidak ada izin dari pihak aplikasi. Di Kota Surabaya, pencarian koin jagat terjadi di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya. Orang dewasa hingga anak-anak ramai-ramai mengais koin jagat dari lokasi ke lokasi yang lain. Mereka bahkan tidak segan-segan untuk merogoh ke dalam taman. Pihak Dinas Infokom Kota Surabaya akhirnya membubarkan aktivitas pencarian koin di taman atau fasilitas umum karena aksi mereka bisa merusak taman di Kota Surabaya. Sementara di Jakarta, salah satu lokasi pencarian koin jagat terjadi di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kerusakan sejumlah tanaman hingga paving blok pecah tak terelakkan saat pemburu koin jagat mulai beraksi. Pihak pengelola Komplek Gelora Bung Karno menyayangkan pihak pemilik aplikasi tak meminta izin saat menempatkan koin-koinnya di kawasan GBK. Pihaknya meminta agar pemilik aplikasi segera membersihkan sisa-sisa koin yang tersebar dan bertanggung jawab terhadap sejumlah kerusakan yang disebabkan aksi pemburu koin. Hingga saat ini, aplikasi Jagat Koin Hunt telah diunduh lebih dari 10 juta akun dan terus bertambah. Iming-iming hadiah mulai dari 100.000 hingga 100 juta rupiah membuat orang ramai-ramai tergiur berburu koin. Ironisnya, aksi berburu koin menjadi meresahkan karena kerap merusak sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, koin jagat ini jadi viral karena bukan hanya gamenya yang viral, game mah tidak masalah ya. Betul. Tapi kalau jadi dampaknya negatif, merusak lingkungan, merusak barang-barang, taman dan sebagainya, ini kan yang jadi sorotan. Tapi kalau Andi Kumala kayaknya nggak bakal, karena dia nggak nyari koin, pakainya QRIS kayaknya, lebih gede gitu. Belanja. Dan di segmen ini kita akan bahas bagaimana fenomena koin jagat kemudian bisa merusak fasilitas-fasilitas umum dengan beberapa narasumber nih yang sudah ada di studio. Ada siapa saja nih, Andi Kumala? Iya, ada Mas Roy Suryo, pemerhati multimedia dan telematika. Selamat pagi. Pagi Mas Erik, pagi juga pemirsa TV One. Iya. Kemudian ada juga Mbak Yuanita Apriliandini Sirgar, sosiolog perkotaan UNJ. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Iya, mungkin kita ke Mas Roy Suryo dulu, karena saya juga sebagai orang yang nggak terlalu doyan game ya. Bagaimana sih sebenarnya Mas Roy teknologi yang digunakan oleh aplikasi koin jagat ini? Kalau saya dengar-dengar sih mirip dengan dulunya Pokemon. Nah itu Pokemon kan memang sudah lama, sejak 2016 dulu ya kan. Ini memang belum lama, perusahaan ini kan Jagat Private Limited ini kan baru didirikan akhir 2021. Pendirinya orang Indonesia loh. Gitu. Ya, dia tapi sekolah di luar ya. Si Barry Bacon itu kan dia mengaplikasikan ilmunya. Dia orang sipil, kemudian dia kuliah di Massachusetts sama di salah satu perguruan tinggi. Kemudian dia orang arsitek. Nah, dia menggunakan prinsip yang sama sebenarnya kayak Pokemon. Jadi dia pakai augmented reality. Jadi dihubungkan dengan GPS. Cuman bedanya adalah kalau dulu di Pokemon itu kan benar-benar hanya virtual. Orang mencari itu kan paling hanya dapat poin aja. Ya, dia menang di situ. Nah, di sini koin yang ditemukan itu nanti ada nomor serinya. Nah, nomor serinya ini digolongkan nanti. Ada yang perunggu, ada yang perak, ada yang emas gitu ya. Bisa ditukar. Dengan uang tunai. Dengan nominalnya juga lumayan gitu. Menggiurkan ya, Mas Suryo. Ceritanya, tapi ada nggak yang pernah dapat? Ada beberapa yang cuman kan belum sampai ke angka yang ratusan juta ya, itu kan. Tapi memang apakah ini ada pelanggaran begitu dari aplikasinya sendiri? Ya jelas, kalau menurut saya. Apakah dia punya izin? Untuk kemudian menyentuh secara fisik ya. Pokemon Go saja dulu, itu pun nggak ada izin untuk menyentuh secara non fisik waktu itu. Tapi kan orang masuk-masuk sampai dilarang di mana-mana, dilarang main Pokemon. Gitu kan. Di mana-mana. Ini juga sama. Gitu, apa yang ada di GBK, apa yang ada di Taman Bungul di Surabaya, apa yang ada di Bandung,
itu kan juga sama, dia kemudian digambarkan di kita unduh yaitu di App Store atau di Play Store. Itu kan kemudian di situ muncul lokasinya ada di mana. Ya dia kan ke sana, secara real dia ke sana. Kemudian di situ digambarkan nanti ada pot tadi, ada ada konblok yang dibuka, ada paving. Nah dia kemudian nyentuh beneran kan, geser-geser gitu. Terus ada tadi rumput yang diangkat. Ini kan keterlaluan. Jadi menurut saya pemerintah dalam ini pusat ya, kita nggak bisa ngandelin pemerintah daerah. Kan pemerintah daerah kan bingung ini, mikirnya jangan-jangan sama pusat udah kasih izin. Ya kayak pagar, kayak pagar tadi lah, pagar di laut tadi. Jangan-jangan yang daerah mikirnya jangan-jangan ada izin. Makanya Komdiji, Mbak. Iya. Nah kalau melihat dari gamenya kan yang saya tangkap adalah berarti ini mirip dengan Pokemon dulu, tapi ini akhirnya ada fisik, ada koin fisik yang didapatkan. Ini bagaimana tren dari game yang saat ini menghubungkan antara atau menggabungkan virtual dengan fisik ini saat ini? Ya itu nanti lebih banyak ke sisi sosiologisnya. Cuman menurut saya inilah kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan untuk kemudaratan atau bahkan bisa kejahatan. Karena kan kenapa saya bilang kejahatan? Saya nulis kemarin panjang itu karena orang kan nanti mau nggak mau masukkan data pribadinya. Nanti pasti ada fasilitas sharing your identity, private identity. Nanti terus nanti masuk ke privacy tadi. Nanti bisa juga nanti apa kita misalnya gabung ke situ. Nanti ada iuran atau ada urunan segala gitu. Pasti nanti akan ke sana. Tapi udah dikaji belum? Aspek keamanannya seperti apa? Pasti Mas Roy udah ini. Pasti tidak aman. Pasti data kita itu dijual, bukan dijual lagi, dikasih murah. Apalagi yang unduh kan udah jutaan kan. Gitu. Dengan mudahnya data pribadi kita itu kita taruh gitu. Dan ya memang sekali lagi saya bilang, ini himbauan saya kepada Komdiji ya. Gitu. Segera deh ambil ini. Saya sudah lihat kemarin. Memang Pak Wamen ya, sahabat saya Mas Nezar udah mulai komen bagus gitu ya. Tapi menterinya harusnya Mutia harusnya segera dong peringatkan dia. Apalagi perusahaan ini kan ada di Singapura gitu loh. Meskipun ada juga di Indonesia. Ya, Jagat Private Limited ini. Apa dia berhak gitu loh untuk kemudian memasarkan dan semua kan otomatis terbuka gitu aja bisa. Dari handphone gitu ya, semua bisa bocor, bisa saja terjadi kebocoran. Game boleh-boleh aja, benar Mas Ilim. Game boleh-boleh aja, tapi kalau kemudian dia merusak fasilitas publik. Nah, itu yang tidak boleh, betul. Itu yang nah, kalau Bu Enta sendiri melihat bagaimana, Bu? Sebuah fenomena yang memang sebenarnya udah lama adanya, tapi kemudian sekarang berkembang menjadi perusakan fasilitas publik. Nah ini, jadi kita kalau misalnya aspek sosialnya kita bicara berbagai macam realitas ya. Nah kalau di kajian sosiologi itu ada yang disebut realitas yang dibentuk atau dibuat, tapi dalam proses pembuatannya dia tidak terlepas dari realitas ya sebenarnya. Jadi misalnya realitasnya dia perempuan biasa aja, kemudian jadi cantik banget dengan filter, jadi kan hyper reality gitu ya. Dengan beauty plus. Nah itu permainan ini kan awalnya kan memang memberikan lokasi ya, hanya lokasi. Tapi kalau misalnya di aplikasinya gitu ya, tadi saya udah ngobrol juga sama Pak Roy, ada koin-koin yang tersembunyi gitu. Di realitas sebenarnya koin-koin tersembunyi itu tidak ada, baik di GBK, di taman yang di Surabaya, ataupun di Bandung. Tapi di aplikasinya kan ada. Tapi tamannya yes memang ada di realitas. Jadi berlebihnya itu adalah koinnya, itu satu gitu ya. Jadi memang pembentukan realitasnya itu ya yang memang yang ditekankan oleh game ini gitu. Dan ini sebenarnya juga bukan fenomena yang baru ya. Tadi saya bilang memfilter bagaimana kita menjadi lebih cantik, tampan ya untuk untuk strategi self branding itu juga udah banyak gitu atau pencitraan. Tapi ini digunakan dalam game itu satu. Nah kedua memang ya kita tidak bisa juga mengelakkan bahwa saat ini kan interaksi itu juga banyakan kan memang melalui daring ya atau online gitu. Jadi termasuk di dalamnya kan game online dilarang ya memang ini penggantinya gitu. Tapi ternyata destruktif juga ya. Bahkan destruktifnya ke dunia fisiknya gitu loh. Berarti ada sedikit positifnya dong ya. Membuat orang bergerak gitu ya. Olahraga. Daripada tadinya diam aja ya pegang ponsel atau aplikasi ya. Ya, tapi memang saya setuju harus ada aturan karena ruang publik itu ya itu kan milik bersama ya gitu. Jadi tidak boleh merusak, mengotori dan apalagi GBK itu ring 1 ya kalau dalam tata kota itu ya dijaga ketat kok bisa-bisanya tadi ada dibongkar ya ininya. Tapi memang koin itu sebenarnya kan secara realitas sebenarnya tidak ada, tapi kalau di aplikasi itu ada. Itu masalahnya. Nanti kita akan melanjutkan lagi pembahasan terkait ini. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita tanyakan ke Mbak Yoneta juga
apakah hanya dampak negatifnya aja nih dari game ini? Saat lagi pemirsa. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pasca viralnya permainan koin jagat, ini pemerintah kota Surabaya melalui wali kota Surabaya kemarin memberikan imbauan kepada para pencari koin dan juga telah menertibkan para pencari koin yang dianggap merusak fasilitas umum. Dan pemirsa, salah satu lokasi atau titik yang menjadi wilayah yang dicari-cari dan menjadi wilayah yang sangat ramai oleh para pencari koin ini adalah di wilayah Tugu Pahlawan Surabaya yang menjadi salah satu ikon dari kota Surabaya. Dan pemirsa, suasana saat ini seperti yang bisa Anda lihat ini terpantau pagi ini sepi. Memang para pencari koin ini biasanya mulai pukul 8 hingga pukul 12, maksud kami 12 malam ini mulai mencari koin, namun biasanya rata-rata ini baru ramainya mulai sore hari. Di belakang ini adalah bukan para pencari koin pemirsa, namun para tukang kebun begitu yang sedang merapikan dan juga membersihkan taman yang ada di Tugu Pahlawan. Dan pemirsa, dalam kesempatan ini saya juga akan ajak Anda untuk mewawancarai para petugas keamanan di Tugu Pahlawan berkaitan dengan aktivitas para pencari koin yang ada di wilayah Tugu Pahlawan. Sudah bersama saya Mas Miftah, petugas keamanan Tugu Pahlawan. Selamat pagi, Mas Miftah. Pagi. Mas, ini boleh diceritakan kemarin tuh situasi di Tugu Pahlawannya tuh seramai apa dan sejak berapa hari yang lalu ini? Pas ramainya itu hari Rabu atau Kamis itu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa sih biasanya mereka mencari koin itu? Sekitar di atas pokoknya pulang sekolah jam 12 ke atas. Oke. Kalau yang mencari koin rata-rata apakah anak-anak sekolah atau ada yang dewasa atau seperti apa? Semua kalangan, tapi kebanyakan anak-anak remaja itu. Itu kalau boleh diceritain waktu awal-awal mereka cari koin itu dari Mas Miftah sendiri atau petugas keamanan tuh apa membolehkan atau seperti apa? Kita sempat melarang, terus mereka juga kadang-kadang ya gitu kadang istilahnya ya maksain gitu, jadi nggak tanpa pengetahuan kita gitu. Artinya waktu ramai gitu petugas keamanan juga telah mengimbau begitu ya untuk tidak merusak fasilitas umum dengan mencari koin. Kemudian Mas sempat lihat nggak sih para pencari koin ini sempat mendapatkan koin-koin yang diinginkan itu? Sempat sih, ada beberapa orang juga ya dapat lah. Tapi kita juga ya mengimbau jangan lagi ke sini untuk merusak taman di sekitar Tugu Pahlawan situ. Laporannya ini kan banyak sekali koin yang ditemukan ya Mas di Tugu Pahlawan. Ini apa Mas Miftah sendiri juga melihat sosok yang meletakkan koin begitu Mas di wilayah Tugu Pahlawan ini? Pas itu saya sempat, tapi sekali aja sih, sekali. Orangnya gimana itu Mas? Orangnya ya tinggi, agak kurus, dia masih muda. Tapi itu emang para yang meletakkan koin itu juga di tempat-tempat tersembunyi atau gimana? Nggak tersembunyi banget sih, paling ya di pinggir-pinggir gitu. Saya lihat sempat. Terima kasih Mas Miftah informasinya, dan pemirsa memang usai penertiban para pencari koin ini memang tidak begitu terlihat ya para pencari koin yang ada di wilayah kota Surabaya. Tidak hanya di Tugu Pahlawan, ada beberapa titik lain yang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari koin. Beberapa di antaranya adalah di Taman Prestasi, kemudian di titik 0 Surabaya, kemudian ada di beberapa titik-titik lain yang menjadi fasilitas umum. Dan memang pemerintah kota setempat telah mengimbau masyarakat untuk tidak lagi merusak fasilitas umum dan mengimbau juga untuk masyarakat yang melihat para pencari koin untuk divideokan dan dilaporkan karena dianggap meresahkan warga sekitar. Dan juga pemirsa, informasi terkini, Kementerian Komunikasi Digital ini juga telah memanggil pengembang aplikasi tersebut, dalam hal ini adalah aplikasi Jagat, untuk mengetahui update kondisi terkini dan juga terkait peraturan dari permainan aplikasi pencari koin ini. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio, Mala dan juga Philip. Baik, terima kasih Farah Manila atas laporannya. Ternyata di Surabaya juga fenomenal koin Jagat ini. Dan langsung saya mau ke Mas Suryo. Mas Suryo, ya. Pihak aplikator dan pengembang sudah dipanggil infonya. Tapi apakah server kemudian dari aplikasi Jagat, koin Jagat ini berada di Indonesia atau seperti apa hasil dari penelitian? Inilah kelemahan kita. Saya selalu bilang, semenjak 2019 itu ada peraturan pemerintah nomor 71 itu yang membolehkan data server itu tidak lagi berada di Indonesia. Ini panjang kaitannya kan. Dulu kita kehilangan banyak data, atau kemarin barusan ya judi online ya itu kemudian kan sulit untuk
takal sampai dengan sekarang karena servernya ada di luar. Ya, pemilu juga Sirekap ya, datanya juga ada. Tapi di kan luar. ini kan gampang aja artinya untuk ditutup. Betul, pemerintah langsung mengeluarkan regulasi untuk data center tuh harus balik ke Indonesia. Seperti peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 ya, itu satu. Yang kedua, tidak hanya dipanggil sebenarnya gitu. Oke, Komdiji kemarin Wamen Mas Nesar udah manggil. Tapi kemudian dipastikan dia apa saja yang kemudian nanti dijalankan di aplikasi itu. Mungkin kita sekarang ngertinya oh itu hanya menjalankan game kok. Enggak, kita kan masukkan data pribadi. Ya kan? Dua, nanti misalnya ada network di situ. Ada berjaringan. Terus nanti misalnya lama-lama kita diminta untuk ngumpulin donasi misalnya kayak gitu. Itu kan kita memasukkan uang juga nanti data. Udah ada data, ya duit. Terus nanti belum kalau misalnya dihubungkan dengan taman tadi ya, fasilitas publik. Ya kalau ini fasilitasnya fasilitas publik. Lama-lama nanti yang ada di situ misalnya, oh nanti cari deh di Istana Negara gitu ya. Loh iya kan? Bahaya juga. Bahaya juga. Dan kalau sudah rombongan gini, Mbak Andi, itu kan orang udah emosi. Kita main di sini kok dilarang. Karena juga kalau kita lihat fenomena ini justru juga sudah digandrungi oleh usia menengah ke bawah begitu Bu Yunita. Seperti apa melihatnya? Iya, jadi memang ini pada prinsipnya kan tetap game mencari tadi ya treasure hunt ya, mencari apa namanya harta karun yang tersembunyi, hanya dimodifikasi bentuknya koin, kemudian menggunakan tadi saya bilang ya realitas yang dibentuk ya. Nah, kemudian dia mencarinya dalam realitas yang sebenarnya kan gitu. Nah, memang menyambung tadi ada sih sebenarnya positifnya kita bisa menyatukan ya orang-orang yang memang punya hobi gitu ya, cari harta karun gitu ya, dan membuat satu komunitas gitu ya. Kemudian ada aspek ekonominya juga di situ. Dia ya lumayan buat nambah-nambah uang jajan itu untuk yang apa namanya kriteria pelajar ya, atau yang game gak ada duitnya aja dimainin, apalagi ini ada duitnya ya Mbak. Kan langsung masuk. Langsung masuk ke akun dia kan, atau QRIS dia. Nah, ini memang satu sisi oke lah ada seperti itu, tapi nah dari aspek ruang-ruang yang memang harus dijaga tadi, ruang publik ya, ini kan milik bersama. Betul. Ya, tidak boleh dirusak, diinjak. Tadi saya juga lihat dicabut-cabutin itu ya tanaman demi mencari koin yang sebenarnya virtual itu ya, tapi kan nampak nyata ya kalau misalnya dalam aplikasi. Nah, seperti ini memang harus ada, saya setuju, rambu-rambunya. Tapi sebenarnya kalau di ruang publik itu sendiri sudah ada kok aturan yang dilarang mengotori, menginjak tanaman, buang sampah sembarangan. Itu perda-perda itu udah banyak gitu. Cuman memang ya karena aplikasinya itu sendiri tadi ya Pak Roy ya, yang memang belum ada aturannya karena memang baru sekali. Jadi mungkin sekarang tidak boleh menaruh barang di ruang publik itu juga barang virtual juga kali ya. Kan koinnya itu kan virtual ya. Gitu. Ini maksudnya itu harus diformulasikan kembali gitu. Antara pengembangnya yang merevisi gamenya atau Satpol PP yang kerjanya nambah. Tapi menurut saya penting peran pemerintah ya gitu. Karena harus jelas sikapnya. Masa sih urusan gini larinya ke presiden lagi. Kayak pager gitu. Menunggu sampai presiden statement baru kemudian semua bergerak, karena kan daerah itu kasihan Mbak Mala. Jadi daerah itu kasihan dong, mereka nunggu yang jangan izin dari pusat. Maka sekali lagi harus segera Komdiji harus berani dan jangan diem aja. Tapi game ini bisa bikin kecanduan nggak sih, Bu Yuni? Nah, ini namanya prinsipnya game itu kan memang addicted gitu kan. Dia menstimulasi alam bawah sadar, apalagi kalau misalnya anak-anak dan remaja ya untuk terus ya berpartisipasi gitu. Semakin sering berpartisipasi tentunya kan juga keuntungan ya bagi si aplikator gitu. Ini kan ada aspek bisnisnya juga. Jadi memang di-create addicted, baik dari ada levelnya gitu kan ya. Kemudian selain ada levelnya ini juga sejagat gitu ya. Jadi kan bisa Jakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya, itu challenge-nya menurut saya luar biasa. Iya, challenge baru. Sekalian jalan-jalan bagi anak-anak ini kan. Nah, seperti itu. Baik. Mbak Yunita, Mas Roy Suryo. Intinya pemerintah jangan diam saja. Baik. Apa pemerintah bilang saya pura-pura nggak tahu apa-apa. Jangan. Baik. Terima kasih Mas Suryo. Atas waktunya. Bagaimana? Tadi sedikit mungkin menambahkan Bu Yunita. Tadi juga ada beberapa aspek, mungkin salah satu aspek olahraga yang ketinggalan. Orang jadi bergerak nyari koin begitu ya. Nggak mager lagi. Baik, terima kasih Bu Yunita dan Mas Suryo atas waktunya.